menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di acara Menuju Indonesia Merdeka Hoax dengan literasi digital, yang mana merupakan rangkaian dari acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang hari ini hadir di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Ovi Darin, dan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dipercaya untuk dapat memandu dan menjadi moderator di acara kita yang luar biasa hari ini. Nah, untuk itu hari ini di hari Senin ya, di tanggal 6 September 2021, senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman di Kabupaten Sambas. Dan acara hari ini diadakan karena ternyata didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini sekarang semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dari arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada yang namanya digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture, yang mana diikuti pula dengan adanya 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk menjadi materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat. Terdiri dari yang namanya digital society, ada pula digital economy, dan terakhir ada digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, ini akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta berinternet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melihat video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yaitu Bapak Samuel Abriani Pangerapan PAC yang akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Sambas yaitu Bapak Satono SOC MH. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan survei APJI di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kebun Sambas, Kalimantan Barat, di mana masyarakatnya sangat heterogen,
dan menggunakan media digital sebagai sarana informasinya, maka diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Sambas untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Haji Satono, Sarjana Sosial Islam, Magister Hukum, Bupati Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga dapat turut serta membangun Kabupaten Sambas. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk menyapa kita semua yang hadir di Kabupaten Sambas pada pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini dapat berjalan lancar dan kita semua serta seluruh rakyat Indonesia selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Untuk itu, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, pagi hari ini kita akan bertemu dengan keempat narasumber kita yang luar biasa. Sedikit akan saya kenalkan narasumber kita hari ini ada Doro Kakung, nama penanya Doro Kakung, seorang konten kreator dan juga aktivis di sosial media. Saya suka banget mengikuti beliau. Lalu berikutnya ada Pak Amiruddin, guru SMA Negeri 1 Sebawi. Apakah ada siswa-siswa SMA Negeri 1 Sebawi di sini? Selamat pagi semuanya, teman-teman guru juga. Lalu berikutnya ada Kak Rizky Ramadhani SS Tat ya, atau Kak Danis, owner dari Dan Snack ID, food reviewer, promoting food product and konten kreator juga. Lalu berikutnya ada Pak Ahmad Habibi SPD, guru SMA Negeri 1 Sejangkung. Selamat pagi teman-teman SMA Negeri Sejangkung. Apakah sudah ada yang hadir juga di sini pagi hari ini? Wah, semoga hari ini menjadi pagi hari yang ramai begitu ya, mengawali perjumpaan kita. Nah, sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, sedikit saya akan memberitahu ada beberapa tata tertib yang harus diikuti, yaitu pertama, selalu patuhi dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku, dan harus selalu mematikan mic atau mute dan tetap menyalakan atau aktifkan kamera video, dan peserta juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar atau menyela pada saat narasumber berbicara, dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, dan peserta diharapkan nanti mengisi link atau post test yang akan disediakan oleh panitia untuk absensi dan juga untuk mendapatkan sertifikat. Dan aplikasi Siberkreasi sekarang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Hari ini kita memiliki total hadiah senilai 1 juta rupiah dalam bentuk pulsa ya, untuk 10 orang yang beruntung, yang rajin bertanya, rajin aktifkan kameranya, dan juga rajin untuk update nih ya. Jangan lupa untuk Anda bisa update keseruan acara hari ini dan di tag di Instagram kami, yaitu Litdikal di Instagram, litdik.kal.
Lalu juga silakan tag di Siberkreasi, jangan lupa di follow juga, dan nanti pakai hashtag #litdikal1560 gitu ya. Untuk Instagramnya sendiri Litdik Kalimantan, dan juga untuk YouTube kami jangan lupa untuk dicek dan di subscribe di Literasi Digital Kalimantan. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita langsung kenalan aja ya sama narasumber kita yang pertama pagi hari ini, yaitu seorang konten kreator dan juga sosial media, konten kreator sosial media juga aktif sekali khususnya di Twitter yang saya tahu. Kita ada Doro Kakung. Selamat pagi. Selamat pagi, Ovi. Apa kabar? Semoga sehat walafiat. Sehat juga. Doro Kakung gimana? Bahagia pagi hari ini? Udah sarapan atau belum? Alhamdulillah, belum ketemu Ovi tadi sudah sarapan, sehingga begitu lihat Ovi langsung bahagia nih. Wah, luar biasa. Saya juga udah sarapan buah, jadi udah seger. Ketemu Doro Kakung semakin fresh rasanya otak saya pagi hari ini. Oke, pagi hari ini akan bercerita mengenai jempolmu harimaumu. Widih, ini dia. Jagalah jejak digitalmu. Ini kayaknya sangat relate sekali, sangat topik yang sangat dikuasai sekali nih rasanya. Kalau begitu kayaknya kita langsung saja berkenalan sama teman-teman di Sambas ya, dan silakan untuk langsung memaparkan materinya di pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ovi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para narasumber pagi ini, juga para peserta di Sambas ya, baik yang masih duduk di bangku SMA, maupun yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Semoga pagi ini Tuhan memberkati kita semua, kita dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun kita masih menghadapi situasi pandemi. Moga-moga pandemi tidak menyurutkan kita agar tetap produktif ya, berbuat hal-hal yang positif. Nah, baik, pagi ini saya ingin membawakan materi tentang bagaimana kita menangkal hoaks dengan tetap menjaga jempol kita, gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya Wicaksono, nama asli saya, tapi di dunia online saya juga dikenal dengan @dorokakung. Akun saya di Twitter @dorokakung, begitu juga akun di Instagram. Silahkan dibuka-buka akun saya di Twitter maupun Instagram. Kalau cocok, tertarik, suka, dan merasa bermanfaat konten tersebut, silahkan ikuti atau follow akun saya. Baik, tema kita hari ini, jempolmu harimaumu, jangan asal sebar karena jejak digitalmu abadi. Mengapa saya membawakan topik ini ya? Pertama-tama karena kita tentu saja adik-adik para peserta gitu punya akun media sosial dan aktif, dan mungkin juga melihat ya bagaimana orang-orang beraktivitas, mengomentari, membuat konten, mencari informasi, dan berbagi di media sosial begitu. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana orang memberi komentar terhadap konten orang lain yang berpengaruh dengan kehidupan nyata gitu ya. Jadi ada seorang anak kos gitu, tidak perlu disebutkan kos di mana ya, yang sering julid atau judes lidah. Kalau berkomentar itu seringkali negatif dan melecehkan orang lain. Kebetulan suatu hari yaitu ingin melamar pekerjaan di sebuah kantor begitulah ya. Tapi ternyata begitu wawancara langsung ditolak HRD atau bagian penerimaan atau SDM-nya. Kenapa? Karena ternyata dia diketahui sering mengomentari ibu kosnya. Nah, ibu kosnya ini kebetulan adalah istri dari orang yang mewawancarai yang bersangkutan. Nah, jadi begitulah salah satu contoh bagaimana jejak digital kita itu bisa dibaca orang lain. Nah, kalau nanti teman-teman yang pagi ini menyimak gitu ya, perlu evaluasi ya nanti ya, kalau cari kerja kok susah gitu ya, rasanya ditolak melulu. Kenapa ya, gitu harus dicari akibatnya. Mungkin karena atau dipengaruhi oleh aktivitas kalian selama di media sosial. Kalau kalian meninggalkan jejak yang kurang baik, bisa menuai akibat yang
kurang baik juga. Gitu. Nah, kenapa para pencari kerja sekarang itu dipengaruhi ya keberhasilannya ketika mencari lowongan pekerjaan. Diterima atau tidaknya itu dipengaruhi oleh juga jejak digitalnya. Ya, ini ada sebuah survei ya yang mengatakan bahwa 70% pemberi kerja itu menggunakan media sosial untuk menyaring kandidat ya. Jadi mereka mengumumkan lowongan pekerjaan, mencari karyawan itu dengan sosial media atau media sosial. Nah, sementara itu ada 43% ya, bagian sumber daya manusia di banyak perusahaan itu mengecek media sosial para pelamarnya. Jadi mereka begitu melihat ada lamaran, mereka tidak hanya membaca kurikulum vitae, ya, prestasi akademik, tapi juga mengecek aktivitas pelamar di media sosial. Apakah pelamar itu sering membuat konten yang bermanfaat atau justru sering menyebar hoax, menyebar kabar bohong? Apakah dia sering mengomentari konten orang lain dengan komentar yang positif dan produktif atau malah julid? Nah, kalau sampai pelamar itu ketahuan sering ya membuat atau mengomentari atau beraktivitas secara negatif di media sosial, biasanya bagian SDM itu langsung tolak aja gitu. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa perilaku media sosial akan berpengaruh di tempat kerja. Jadi adik-adik yang masih sekolah ya, hati-hati. Mungkin sekarang bebas komentar ya, tapi 2, 3, 4 tahun lagi ketika nyari pekerjaan dan HRD-nya ngecek jejak digital adik sekalian bisa ketahuan ya. Jadi jagalah jejak digitalmu, jagalah komentarmu, jagalah jempol dan jari-jarimu karena bisa mengerkah kamu seperti harimau gitu ya. Nah, kenapa kita perlu juga menjaga jejak digital? Ya, karena Google itu mencatat semua aktivitas kita di internet. Ibaratnya seperti malaikat mencatat pahala dan dosa kita selama beraktivitas di dunia online. Jadi ketika misalnya Mbak Ovi gitu ya menuliskan kalimat yang kurang baik, nanti ada orang misalnya kemudian dia melamar pekerjaan di sebuah kantor, nanti HRD-nya akan ngecek Ovi ini siapa gitu ya, apakah kontennya menarik atau tidak. Itu lewat mesin pencari seperti Google. Nah, oleh sebab itu jangan asal sebar, jangan asal konten. Ya. Apalagi kalau adik-adik peserta webinar ini mengingat beberapa hal berikut ini. Nah ini ya, yang pertama, ya batas antara dunia internet, dunia digital, dan dunia nyata sekarang ini sudah nyaris tidak ada batasnya, samar gitu ya. Aktivitasmu di dunia maya bisa berdampak di kehidupan nyata, seperti tadi contoh yang saya sebutkan, berkomentar julid pada ibu kos berakibat ditolak pekerjaannya, lamarannya, gitu ya, batasnya samar. Yang kedua, ya, ingatlah bahwa semua konten kita itu akan memberi dampak baik positif maupun negatif bagi orang lain yang membaca maupun mengakses konten kita. Semua konten termasuk komentar yang kita kirimkan ke internet akan dibaca maupun diakses oleh orang lain. Jadi bayangkan selalu kemungkinan dampak yang timbul dan akan terjadi pada orang yang kita komentari. Kalau kita misalnya, maaf, mengomentari orang, wah kamu gendut, gendut aja pamer gitu ya. Bayangkan bagaimana perasaan orang yang kamu komentari, tidak baik. Jadi ingatlah ya, semua komentarmu itu bisa menimbulkan dampak bagi orang lain. Kemudian perlu diingat bahwa yang namanya warganet itu bermacam-macam. Warganet itu adalah para pengguna internet ya. Kita tidak mengenal siapa saja mereka itu yang mengakses, membaca konten yang kita sebarkan. Kita tidak kenal bagaimana pribadinya, apa latar belakang budayanya, ideologinya, nilai-nilai yang dianut sepanjang hidupnya. Ya, mungkin bagi teman-teman di Sambas, ya, sebuah konten dianggap ya biasa saja atau wajar. Tapi bagi orang lain
bisa saja itu dianggap sebagai konten yang negatif. Nah, oleh sebab itu perlu ya pemahaman bahwa manusia itu latar belakangnya beda-beda. Apa yang kita pikir itu bagus, belum tentu bagus di tempat lain. Jadi hati-hati ya. Kemudian perhatikan juga bahwa setiap orang itu memiliki sudut yang berbeda-beda, sudut pandang ketika menerima informasi. Tadi karena dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, pendidikan, status ekonomi, sosial, dan seterusnya. Itu seringkali ya membuat apa yang kita pikirkan benar di mata orang lain bisa salah. Misalnya apa? Misalnya begini, teman-teman misalnya sedang berenang gitu ya, kemudian seperti yang lain gitu bikin foto-foto yang laki-laki maupun perempuan kalau berenang ya tentu saja memakai gini atau celana renang atau pakaian renang gitu ya. Terus kalau selfie, kemudian kalau selfie itu diedarkan ya orang bisa salah atau menganggap atau menafsirkan itu sebuah pameran dari pornografi. Loh kok bisa Mas? Ya bisa, karena orang menganggap bahwa mungkin memakai pakaian yang minim itu tidak pantas, meskipun itu di kolam renang. Anda mungkin bisa mendebat dengan, loh kan di kolam renang, iya betul. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, ya orang ini punya latar belakang berbeda-beda, pandangan agama gitu ya. Jadi ketika kita mau pamer, misalnya foto di kolam renang, mungkin meskipun tetap boleh memakai bikini gitu ya, atau baju renang gitu ya, mungkin dipilih sudutnya yang mungkin tetap dalam batas-batas kesopanan gitu. Jadi ini karena memang orang berbeda-beda di dunia internet itu, sudut pandangnya, latar belakangnya dan seterusnya. Yang tidak kalah penting, teman-teman, setiap membuat konten perlu dipikirkan bahwa konten itu daya rusaknya sangat besar dan begitu tersebar kita susah atau sulit memulihkan kerusakannya seperti semula. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda yang ditulis oleh media online. Dia merasa menyesal karena orang tuanya meninggal gara-gara orang tuanya percaya kabar bohong. Kabar bohong soal apa? Soal COVID-19 dan pandemi. Jadi orang tuanya itu karena sering mendapatkan hoax atau kabar bohong tentang COVID, bahwa COVID itu tidak ada, bahwa nggak mungkin sakit karena penyakit seperti itu gitu ya. Dia tidak patuh pada protokol kesehatan. Kemudian dia tidak mau divaksin dan seterusnya. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara konten-konten yang bohong itu tadi yang tersebar kemana-mana sampai ke grup WA. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kalau memang teman-teman sering membuat konten gitu ya, usahakan ya memikirkan bahwa dampaknya seperti apa bagi orang lain. Jangan sampai orang kehilangan nyawa gara-gara konten yang kita sebar. Yang perlu diingat juga bahwa jejak abadi, adik-adik ini semua, jejaknya itu abadi. Semua konten ya begitu diposting, konten komentar lah, tulisan, foto, itu akan tersimpan terus di internet. Ya. Google itu akan bisa menemukannya. Gitu. Meskipun ya adik-adik misalnya pasang foto di Instagram, terus karena banyak yang protes dihapus. Nah, itu belum tentu jejaknya tidak ada lagi. Karena bisa saja orang bisa screenshot, kemudian menyimpan dan bisa diedarkan beberapa waktu kemudian. Jadi, ingat jejakmu abadi. Hati-hati sebelum memposting sesuatu. Nah, lantas bagaimana cara menjaga jejak digital, mengendalikan jempol dan jari-jari? Nah, ini caranya ya. Peganglah kata-kata think before posting. Jadi pikirkan masak-masak sebelum posting sesuatu. Karena think itu juga singkatan dari T. T-nya true. True atau benar atau tidak. Apakah informasi yang kamu akan sebarkan itu benar, valid, bukan hoax. Hanya itu helpful. Apakah kontenmu membantu orang lain atau tidak. Kalau tidak membantu orang lain menemukan sesuatu, mendapat informasi, udah lupakan aja. Ya, jangan yang penting posting, tapi posting yang penting-penting.
Kemudian I-nya, ilegal. Apakah konten yang teman-teman mau sebarkan itu legal atau ilegal? Kalau konten ilegal, jangan disebarkan, nanti kita bisa dapat masalah. N-nya apa? Necessary. Apakah konten itu memang layak disebarkan, baik untuk orang lain? Perlu nggak disebarkan? Ingat, jangan yang penting posting, tapi posting yang penting saja. Terakhir, hanya atau apakah konten tersebut baik bagi orang lain atau tidak. Apakah konten tersebut akan memberi kebaikan buat orang lain atau justru memberikan kemudaratan. Demikian adik-adik peserta webinar pagi ini. Semoga dengan materi yang singkat tadi, adik-adik bisa makin pintar menjaga jempol dan jari-jari supaya tetap aman dan nyaman di internet. Salam, saya Ndoro Kakung. Silahkan buka akun media sosial saya di Twitter maupun Instagram. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ovi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk penyampaian yang luar biasa. Singkat, padat, nggak usah terlalu dikecapin gitu ibaratnya ya. Tapi saya tahu dan saya dapat banget tentang apa yang disampaikan sama Ndoro Kakung di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi sarapan yang cukup enak buat kita semua pagi hari, biar nanti ketemu narasumber-narasumber berikutnya kita juga semakin kenyang sama ilmunya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di sesi tanya jawab di akhir acara. Terima kasih. Oke, setelah kita bertemu dengan sarapan yang luar biasa dari Ndoro Kakung atau Pak Wicaksono, kita akan bertemu dengan narasumber berikutnya, yaitu Pak Amiruddin, guru dari SMA Negeri 1 Sebawi. Pak Amiruddin, selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Amiruddin. Pagi hari ini mau cerita tentang cara menghindari spam dan hacking ya. Nah, itu boleh langsung disampaikan aja ke teman-teman untuk di Kabupaten Sambas. Boleh dimulai untuk presentasinya, silahkan. Ya, mungkin mohon maaf Mbak, untuk yang materinya itu mengenai security tool, Mbak. Halo, selamat pagi, Bapak Ya. gimana? Ya, untuk materinya itu tentang security tool, Mbak. Alat-alat keamanan kita. Ya, bukan menghindari spamming. Oh ya, baik Pak. Oke. Ya. Oke, saya izin share screen, Mbak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan menyapa kawan-kawan narasumber, ada moderator Mbak Opi, lalu ada Mas Wicaksono, Pak Habibie, dan Mbak Danis, serta peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan mengenai topik keamanan digital, yaitu mengenal security tool. Oke, mungkin security tool ini merupakan bagian penting ketika kita berselancar atau terhubung ke internet. Jadi ini akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu merupakan salah satu fungsi dari security tool itu sendiri. Jadi dia berfungsi untuk melindungi komputer dan perangkat mobile dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang merugikan. Mungkin secara umum, mungkin kita akan hal-hal yang merugikan itu yang bisa kita dapati adalah tentu dia akan mengganggu sistem operasi dari perangkat kita. Jadi kalau kita menggunakan komputer bisa mengganggu sistem operasi Windows yang mengakibatkan proses bekerjanya komputer menjadi lebih lambat, atau mungkin juga bisa mengganggu software yang kita gunakan. Jadi dia bisa penggunaan softwarenya itu menjadi kurang maksimal.
Mungkin baru-baru ini kita bisa dapatkan informasi salah satu kerugian itu yaitu adanya pembobolan data dari pengguna aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. Mungkin sebelumnya ada pengguna data-data pengguna BPJS dan seterusnya. Mungkin dengan materi ini diharapkan nanti setidaknya kita bisa mengamankan diri kita ketika berselancar di internet atau menggunakan software-software yang lain sehingga tidak merugikan kita ke depannya. Oke, pertama security tool yang umumnya biasanya sudah include di dalam perangkat yang kita beli atau yang kita install. Contoh sederhana misalkan ketika kita membeli perangkat komputer di sistem operasi Windows, tentu di operasi Windows itu sendiri sudah menginstal firewall yang diciptakan oleh Windows itu sendiri. Atau misalkan kalau kita ingin membelinya dari pihak ketiga, ya tinggal kita searching di internet untuk beberapa penyedia firewall. Jadi firewall ini mendeteksi dan melindungi perangkat beserta data dari akses ilegal untuk firewall. Tetapi firewall ini dia mendeteksi yang sifatnya berhubungan dengan traffic atau jaringan transmisi komputer yang kita gunakan. Umumnya menggunakan IP atau IP komputer, di mana itu merupakan alamat yang bisa kita tuju ketika kita berselancar di komputer. Apabila memang firewall ini tidak terpasang di aplikasi kita atau di perangkat kita, memungkinkan orang lain untuk melakukan penyusupan di perangkat kita sehingga bisa mengendalikan perangkat kita dari jauh. Nah, jadi sekali lagi umumnya firewall ini melindungi perangkat kita yang sifatnya berdasarkan traffic atau transmisi jaringan internet. Oke, ini contoh sederhana firewall dan network proteksi yang ditanamkan atau sudah include ketika kita menginstal operasi sistem Windows. Jadi ada yang namanya Windows Security, di mana dia akan melindungi domain network, private network, dan public network. Nah, jadi ini kita akan aman ketika berselancar di dunia maya, karena untuk apabila ada serangan-serangan tertentu terhadap komputer kita, maka ini akan langsung bisa memproteksinya. Oke, kemudian security tool yang berikutnya adalah program antivirus. Nah, mungkin untuk program antivirus ini sangat familiar dengan kita. Pengertian virus itu sendiri adalah sebenarnya merupakan suatu program komputer juga. Jadi yang diciptakan dengan tujuan khusus, tentu tujuannya adalah bertujuan yang tidak baik. Dia bisa merubah cara kerja perangkat kita sehingga bertindak di luar dari perintah kita ketika kita melakukan proses bekerja di perangkat tersebut. Jadi cara kerja program antivirus ini adalah dengan mengidentifikasi dan menghapus virus yang ditemukan di memori, lalu media penyimpanan atau di file. Berarti file ini mungkin yang bisa berasal dari luar ketika kita mencolokkan flash disk atau kita menerima file melalui WA dan seterusnya. Jadi kalau terdeteksi itu mengandung virus, maka ketika program antivirus ini terpasang di aplikasi kita, kemungkinan kita akan terhindar dari hal buruk yang disebabkan oleh virus tersebut. Mungkin kita sudah mengenal bermacam-macam antivirus, ada Microsoft Defender. Microsoft Defender tentu sudah include ketika kita memasang aplikasi operasi sistem Windows, lalu ada AVG, ada Avast, McAfee. Mungkin untuk yang di Indonesia sendiri yang buatan produk dalam negeri, ada yang kita kenal sebagai Smadap. Oke, berikutnya malware remover. Ini juga merupakan program aplikasi merupakan program atau suatu aplikasi malware remover.
yang merupakan kepanjangan malware itu kepanjangan dari malicious software, artinya software-software yang bisa mengganggu kinerja dari perangkat kita atau bisa mengganggu data-data kita yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan maksud tentu ingin memperoleh keuntungan pribadi. Di dunia online atau dunia digital terdapat beberapa macam malware atau malicious software mungkin yang sering kita temukan ketika kita berselancar di dunia internet. Pertama ada yang kita sebut sebagai adware atau adsenceware. Jadi adsenceware sesuai dengan namanya ini berupa iklan. Mungkin kita sering temukan ketika kita mengakses suatu situs tertentu, tiba-tiba ada muncul halaman atau jendela-jendela baru yang sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi jendela-jendela baru itu berupa informasi-informasi produk-produk tertentu atau mungkin informasi-informasi sekali lagi informasi-informasi yang tidak kita perlukan. Lalu berikutnya ada yang namanya ransomware. Nah, jadi ransomware ini dia ketika perangkat kita terinfeksi oleh ransomware, maka dia akan membatasi akses kita terhadap perangkat tersebut. Kadang lebih jauhnya lagi, dia akan mengunci perangkat kita. Jadi orang yang mengirimkan ransomware ini akan mengunci perangkat kita dan meminta kita untuk mengirimkan uang atau hal-hal tertentu agar perangkatnya bisa dibuka kembali. Lalu ada yang kita sebut sebagai rootkit. Rootkit ini dia bertujuan untuk mengambil alih atau mengambil kontrol kita mengambil kontrol dari perangkat kita. Jadi bisa perangkat kita itu di remote atau dikendalikan dari jarak jauh. Lalu berikutnya ada yang namanya spyware. Spyware berarti dia akan memata-matai perangkat kita. Jadi kalau perangkat kita terinfeksi oleh spyware ini, maka kegiatan kita di perangkat tersebut akan diketahui oleh yang mengirimkan spyware tersebut. Lalu ada Trojan horse. Trojan horse ini seperti sifatnya mengelabui kita. Jadi muncul seperti program-program yang asli atau program-program yang legal, padahal sebenarnya itu merupakan hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, yang apabila kita klik maka akan mengakibatkan menginfeksi perangkat kita yang mengakibatkan mungkin nanti kita bisa kehilangan data dan seterusnya. Lalu virus, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Lalu kemudian ada yang namanya worm. Jadi worm ini jadi sama seperti juga virus, tapi dia lebih mudah untuk menggandakan dirinya sendiri dengan cepat, Makanya tidak heran biasanya ketika orang sudah memiliki antivirus di perangkatnya, ketika diserang virus-virus tertentu, ketika sudah berhasil dideteksi, kemudian dihapus, tidak lama kemudian muncul kembali. Nah, jadi hal yang paling jauh yang bisa dilakukan oleh worm ini adalah dia bisa membuat atau mematikan komputer kita. Jadi tiba-tiba komputer kita jadi mati sendiri atau shutdown dengan sendirinya. Oke, berikutnya security tool. Mungkin ini yang paling penting karena kita sangat aktif sekali ketika melakukan browsing di internet. Yang kita sebut sebagai internet filter. Jadi internet filter penyaring internet. Pertama adalah penyaring terhadap spam. Jadi yang kita kenal dengan perangkat anti-spam filter. Anti-spam filter, mungkin untuk anti-spam filter ini berupa email. Ketika kita menggunakan layanan email dari salah satu penyedia jasa layanan, katakanlah misalkan Google. Google sendiri sebenarnya sudah menyediakan pengaman terhadap spam ini. Nah, jadi ada di kotak email di Google itu ada yang namanya kotak spam. Jadi email-email yang diindikasikan merupakan spam itu tidak dimasuk di kotak masuk email kita, tetapi masuk di
spamnya. Nah, jadi spam itu email atau postingan yang tidak kita inginkan yang dikirim ke banyak penerima atau forum. Biasanya email spam ini berupa iklan-iklan, berupa iklan-iklan tertentu, atau mungkin bisa juga kalau tujuannya ingin merusak dengan secara masif atau secara sporadis, bisa langsung dikirimkan file-file yang berisi virus. Kemudian ada yang kita sebut sebagai web filter penyaring web. Nah, jadi mungkin salah satu kegiatan ini sudah begitu sangat positif yang disediakan untuk web filter itu sendiri disediakan oleh Kominfo yang kita kenal dengan istilah internet positif. Jadi dia membatasi akses ke web-web tertentu, umumnya kalau di Indonesia itu website yang berbau pornografi atau kekerasan dan seterusnya. Jadi ketika kita mengakses web tersebut, maka akan langsung difilter sehingga tidak bisa diakses. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai phishing filter. Jadi phishing itu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Upaya ini dilakukan misalkan dengan mengirimkan link-link tertentu, di mana ketika kita mengklik link tersebut, maka tentu kita akan berpotensi untuk dirugikan ya, berupa kehilangan data. Data tersebut berupa data password, username, password untuk akun-akun tertentu, bisa akun keuangan atau akun bank, maka itu sangat akan merugikan kita. Lalu yang terakhir ada pop-up dan pop-under blocker. Nah, jadi pop-up dan pop-under blocker ini untuk memproteksi kita terhadap adware tadi. Nah, jadi biasanya website engine atau web browser itu sudah menyediakan layanan pop-up dan pop-under blocker ini. Kalau pop-up itu iklannya muncul di jendela atas, kalau pop-under berarti munculnya di jendela bawah. Oke, terakhir mungkin satu pesan mungkin yang bisa menjadi pengingat kita juga, bahwa karena kita memang memiliki kendali penuh terhadap perangkat kita, maka security itu, keamanan perangkat kita itu memang dimulai dari kita. Jadi sekali lagi gunakan internet secara positif, jangan mengklik atau terutama yang sering umum itu ada kita kenal dengan istilah clickbait tadi. Jadi ada informasi-informasi atau tulisan-tulisan yang begitu menarik yang membuat kita mengklik link tersebut, nah, di mana nanti kita akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Mbak Opi. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa diisi di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amiruddin sudah berkenan untuk cerita-cerita sama kita dan memberitahu kita tentang keamanan digital ya, pada hari ini. Semoga bisa banyak teman-teman yang terinspirasi dan semakin tahu bahwa kita bisa memfilter gitu semuanya sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada pertanyaan kita bertemu di sesi tanya jawab ya Pak, nanti di akhir acara. Terima kasih. Berikutnya, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja yuk ketemu sama KOL kita hari ini. Satu-satunya yang paling cantik, perempuan satu-satunya yang paling seger dan akan cerita tentang budaya digital, yaitu peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif ya. Yaitu ada Kak Danis atau Kak Rizky Ramadhani SStat, yaitu owner dari dan snack.id, food reviewer dan juga food produk dan juga konten kreator video. Oke, selamat pagi. Halo pagi Kak Ovi dan teman-teman semuanya dan narasumber yang terhormat. Langsung Baik, aja selamat. aku share screen. Boleh, silahkan dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini aku mau sharing aja tentang peran literasi digital untuk merubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif.
Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani, biasanya dipanggil Ramadanis atau Danis. Ini untuk IG dan TikTok aku. Di sini aku sebagai food reviewer, content creator, owner dan Snack ID, dan saya juga salah satu karyawan di multinational company dan salah satu part di wedding organizer. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa 89% dari penduduk Indonesia itu sudah menggunakan smartphone. Dan pengguna internetnya sendiri itu mencapai 73,3%. Dari populasi di Indonesia sendiri 274,9 juta atau menembus 202,6 juta. Nah, literasi digital sendiri itu apa sih sebenarnya? Literasi digital itu bagaimana menggunakan serangkaian perangkat teknologi untuk menemukan informasi, memecahkan masalah atau tugas-tugas yang rumit. Nah, literasi digital sendiri di sini ada 4 pilar. Nah, ada digital skill, etik, culture, dan juga safety. Digital skill sendiri secara garis besar tuh gimana sih caranya kita mengetahui cara menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau digital etik itu seperti kayak menyesuaikan diri kita dan mengembangkan etika digital sehari-hari. Kalau digital culture itu membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan dengan digital. Kalau digital safety itu menerapkan pentingnya keamanan digital. Jadi literasi digital itu secara garis besar ada 4 pilar ini, mencangkup semuanya. Nah, kalau konsumtif sendiri, ini kan tadi mau membahas konsumtif dan produktif ya. Kalau konsumtif sendiri, itu suatu perilaku yang ditandain oleh adanya kehidupan mewah yang berlebihan, penggunaan segala hal yang paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya, serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat dan kesenangan semata. Intinya adalah konsumtif itu kayak misalnya gaya hidup yang berlebihan untuk diberikan suatu identitas gitu loh oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kalau produktif adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang atau jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Nah, ada beberapa faktor nih untuk menunjang apakah itu sudah produktif atau belum, di mana kalau misalnya produktif kita juga harus tahu knowledge, skills, abilities, dan attitude, di mana knowledge ini kita pengetahuan tentang apa yang akan dijadikan produktif, kita juga punya suatu keahlian itu, abilities itu kemampuan, dan attitude ini yang paling penting. Kalau misalnya kita sudah produktif tapi attitude kita kurang baik, itu sama aja ya, percuma, bahkan malah dipandang buruk oleh masyarakat. Nah, langsung aja kita ke case. Ini misalnya case-nya adalah kita konsumtif ke makanan. Nah, gimana caranya kita merubah mindset? Ternyata makanan aja itu bukan cuma mengenyangkan, ternyata bisa nih kayaknya dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, akhirnya kita mencari peluang tuh. Apakah bisa dijadikan suatu informasi atau suatu konten atau mungkin usaha yang sama seperti kayak misalnya makanan rendang gitu ya. Apakah kita bisa membuat suatu inovasi rendang ini bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia atau bahkan bisa diekspor seperti itu. Nah, akhirnya kita memulai itu kita menentukan tujuan. Misalnya di sini aku sebagai food reviewer ya, aku berarti untuk memberikan suatu informasi produk makanan ke orang lain. Jadi lebih bermanfaat, nggak cuma mengenyangkan aja, ternyata bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, akhirnya kita belajar dan belajar. Di sini penting banget, kenapa kok kita harus belajar? Karena ketika kita memulai, kita akan tahu bagaimana sih marketnya kita itu seperti apa. Terus membuat konten yang bagus itu seperti apa, memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, bisa dengan cara survei dan lain-lain. Terus kita bisa mencari sesuatu diferensiasi dari diri kita sendiri atau mencari suatu ciri khas gitu ya dari diri kita sendiri yang bisa ditonjolkan agar orang-orang itu aware gitu loh sama kita. Oh ternyata aku ini bisa loh mempunyai ciri khas misalnya dengan cara mengambil shoot yang bagus, terus dengan suara kita, dengan nada kita seperti itu. Cari aja sesuatu yang beda dari diri kalian dengan orang lain. Nah, konten-konten kita juga harus yang positif ya, jangan
jangan merendahkan orang lain. Misalnya ada suatu produk, nah itu kita ternyata produknya biasa aja. Misalnya produknya enaknya itu kayak di rate 5/10 gitu ya. Nah, kita kita sebisa mungkin mengunggulkan produk dia dari segi yang lain. Contohnya mungkin ada packaging-nya yang bagus, mungkin dari plating-nya yang bagus, atau dari segi harga yang bagus, itu bisa kita unggulkan. Jadi sebisa mungkin kita review jujur, cuman tetap ada etikanya, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan berproduktivitas kan, kita akan konten tadi akan kita upload di sosial media, di mana sosial media sekarang yang paling sering ada YouTube, ada IG, ada TikTok. Nah, di IG sendiri sekarang ada Reels, di TikTok juga sekarang lagi viral banget kan. Nah, semua itu akan butuh proses, jalanin dulu, mulai aja dulu dan harus konsisten. Mungkin yang pertama-tama orang akan belum aware ya ke kita. Kayak 1 konten, 2 konten belum cukup. Mungkin dari setiap hari kita konten, orang akan mengetahui bahwa ternyata, oke, ternyata anak ini bisa menjadi food reviewer. Nah, dari situ orang-orang akan bisa mengambil apa ya, kayak red card gitu loh, mengambil red card kalian dan bisa memulai untuk endorsement atau paid promote seperti itu. Jadi sabar dulu aja, pokoknya kalian konsisten dengan konten-konten kalian. Nanti pasti akan ada jalannya aja gitu. Nah, untuk case yang kedua, di mana sering banget orang-orang itu shopping ya. Shopping, di mana konsumtif banget kan, mau beli ini, mau beli itu, tinggal di check out. Apalagi sekarang banyak banget kayak Shopee Pay Later dan lain-lain. Nah, dari sini kita kan sering tuh belanja online, tetapi apakah bisa nggak sih sesuatu kayak hobi kita buat shopping itu bisa nggak dibuat lebih produktif atau lebih yang kayak tadi aku bilang lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, review konten ini banyak banget sekarang kayak ada Shopee Affiliate. Nah, bisa jadi brand ambassador-nya Shopee dengan kalian belanja di Shopee sendiri. Itu kan sangat sangat bermanfaat gitu loh. Selagi kita beli barang yang kita sukain, kita juga bisa review dan kita bisa juga cuan. Nah, ini kita harus mengelola sebaik mungkin bagaimana apa yang kita beli juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan kembali juga ke kita, seperti itu. Nah, terus apakah membutuhkan uang yang banyak? Apakah membutuhkan duit yang banyak? Sebenarnya enggak juga ya, karena sekarang itu udah banyak banget aplikasi gratis yang menunjang skill kita, di mana kayak misalnya kita mau membikin konten yang bagus, gimana ya caranya? Apakah aku harus punya iPhone 13 nih? Enggak juga, sebenarnya dengan HP apapun tuh bisa. Pokoknya skill kita tuh bagus, dan itu juga banyak konten-konten kreator yang lain yang memberikan tips and trick untuk membuat video kalian tuh lebih bagus, lebih berkualitas. Dan ada juga banyak kayak pembelajaran di mana kalau misalnya menjadi konten kreator itu kalau mau bikin dan harus konsisten dan dilihat banyak orang itu gimana, kita harus berapa kali sehari untuk upload dan gimana konten yang bagus itu kita pilih. Nah, seperti itu. Gimana jadi viral itu banyak banget. Di mana-mana itu udah ada, di YouTube ada, di TikTok ada, di IG ada. Cuman gimana caranya kita mau belajar atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian difasilitasin misalnya HP-nya biasa aja. Nah, gimana kan nanti aku nggak bagus dong kualitas gambarnya. Nah, bahkan dari hasil kalian yang bikin dari sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa, malah bikin appreciate gitu loh. Malah itu yang dilihat sama orang, oh ternyata bisa ya dari HP yang misalnya sekarang dibilangnya HP kentang ya. HP kentang ternyata jadi bagus banget nih, gimana caranya. Nah, itu bisa kalian bikin konten juga. Nah, dari sini kita belajar bahwa mulailah dulu dari apa yang kalian suka. Ya, misalnya konsumtif itu nggak selamanya negatif, apabila kalian bisa menjadikan dia sesuatu yang produktif, seperti itu. Nah, sekian dari aku, singkat aja ya, yang penting kalian harus mau belajar dan belajar,
jangan lupa untuk memulai, kita harus juga bisa dengerin dari orang lain ya pendapat-pendapatnya dan masukan. Nanti deh suatu saat akan ada feedback dari masyarakat kalau kalian mau konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Ovi. Baik, terima kasih banyak Kak Danis ya. Pagi hari ini sudah cerita-cerita tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset kita dari konsumtif biar bisa menjadi lebih produktif. Sekali lagi thank you. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya setelah kita ngobrol tadi sama Kak Danis ya selaku seorang food reviewer gitu kan, yang banyak cerita tentang sosmed juga. Nah berikutnya masih mengikuti tentang belajar online, apakah kita bisa sukses di dunia online. Nah ada Pak Ahmad Habibi SPD selaku guru SMA Negeri 1 Sejangkung yang cerita tentang sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Ovi. Selamat pagi Bapak. Wah, silahkan menyapa teman-teman di Kabupaten Sambas. Untuk itu juga silahkan untuk langsung memberikan pemaparan materinya. Terima kasih. Sebentar lagi akan saya share. Ya, sudah. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan menyapa narasumber yang terhormat dan Mbak Ovi sebagai moderator. Oke, saya mulai. Pertama, tema yang akan saya angkat ini berkaitan dengan suksesnya belajar online dengan menggunakan kemampuan literasi digital. Pertama, kita harus ketahui bahwa literasi digital itu tentu merupakan bagian yang harus kita miliki sekarang karena sangat tergantung dengan keadaan kita saat ini, baik itu di masa pandemi ataupun tidak, karena kita sedang menghadapi perubahan era yang sangat pesat, di mana kemampuan untuk memiliki kemampuan di dunia internet juga diperlukan. Tidak hanya kita berinteraksi di dunia nyata, tapi juga berinteraksi di dunia maya. Maka hal-hal yang perlu kita miliki seperti cara menghindari sesuatu dan lain-lain, itulah yang kita kenal dengan literasi digital yang nanti membacking atau menyelamatkan kita terhadap sesuatu yang bersifat negatif. Oke, pertama saya kaitkan dengan keadaan belajar online yang sekarang yang kita hadapi kebanyakan di wilayah di Indonesia, karena kita menghadapi masa-masa yang sulit memang. Latar belakang yang perlu kita ketahui sekarang, sekitar dari informasi yang saya dapatkan, ada sekitar 188 negara di dunia itu menutup sekolah kalau kita kaitkan dengan dunia belajar. Maka alternatif terbaik untuk tetap melaksanakan pembelajaran tetap berlangsung, yaitu alternatifnya belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini kita perlukan apa sih? Sekarang sudah dipermudah dengan adanya dunia internet, dengan kemajuan internet. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi kita, karena kita kaget dengan keadaan sekarang. Baik itu dari persiapan yang kita miliki untuk dalam keadaan darurat seperti ini, seperti keadaan sekolah yang mungkin belum siap beberapa hal untuk menyediakan pembelajaran secara daring, misalnya LMS dan beberapa media lainnya yang mungkin sulit gitu, baik itu dari internetnya dan lain-lain. Oke, yang kedua, kemungkinan kalau belajar online ini akan banyak mengganggu banyak hal di siswa, misalnya mungkin akan belum terbiasa sehingga prestasi mereka juga akan berpengaruh. Kita tidak katakan bahwa akan rendah, tapi tidak yang jelas akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar mereka karena perubahan perilaku yang kita alami. Oke, yang ketiga, itu orang tua. Orang tua kita katakan banyak di Indonesia yang mungkin ya, ini asumsi saya,
yang belum siap untuk memfasilitasi anak, baik itu dari segi peralatan karena faktor ekonomi dan lain-lain, dan apalagi kuota itu di kita juga lumayan mahal untuk dijangkau. Padahal tidak semua tempat itu terakses WiFi yang gratis gitu. Yang berikutnya adalah kekagetan banyak guru ketika menghadapi pembelajaran secara daring. Namun dari pandemi yang kita hadapi, banyak hikmah juga kita peroleh. Ternyata dari hal inilah baru kita sebagai pendidik itu terbuka. Oh, ternyata pembelajaran menggunakan media online asik juga gitu. Jadi banyak guru juga merubah cara mereka dan menambah ilmu yang mereka gunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, tetap aktif dan tetap tujuannya untuk meningkatkan kognitif yang ditujukan kepada siswa. Oke. Sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit tentang literasi sebelum saya membahas tentang suksesnya belajar secara online gitu kan. Jadi kita harus ketahui kaitannya literasi digital ini terhadap sukses belajar online. Pertama, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan alat-alat komunikasi. Jadi kecakapan menggunakan media digital tidak hanya tahu, tapi mampu untuk berhati-hati dalam penggunaan media, sehingga kita dapat memilih cara terbaik dalam menggunakan media-media digital seperti ini, seperti era sekarang, agar kita terhindar dari hoax dan lain-lain. Oke. Elemen yang harusnya dimiliki di saat kita mempelajari atau memiliki kemampuan literasi digital yang baik itu pertama kultural, yang kedua itu kognitif, yang ketiga konstruktif, membangun, jadi membangun diri kita ke arah yang positif, oke. Yang keempat komunikatif, yang mempermudah kita berkomunikasi. Masih ingat kita waktu Lebaran yang lalu itu saya dengar ada informasi sekeluarga itu kan terpisah jauh dari jarak-jarak yang jauh karena tidak bisa pulang, karena kita dihimbau untuk tidak kembali ke kampung halaman, maka mereka mengadakan Zoom semacam Zoom meeting untuk silaturahmi gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi itu sangat mempermudah untuk berkomunikasi walaupun terpisah jauh gitu. Yang berikutnya itu kepercayaan. Yang berikutnya membuat kita lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan di dunia maya. Tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kita harus kreatif menggunakan media-media agar lebih produktif gitu kan. Yang terakhir itu membangun sikap kritis. Jadi kita dalam literasi digital juga harus mempunyai sikap kritis untuk membuat kita lebih positif. Oke, saya lanjut lagi. Manfaat literasi digital saat belajar online. Ini saya kaitkan dengan ketika kita sedang belajar online, baik itu diadakan oleh sekolah, yang disiapkan oleh sekolah, maupun yang disiapkan oleh beberapa kegiatan seminar dan lain-lain. Pertama, bisa jadi kegiatan sekolah kita itu modelnya ada yang kita kenal dengan istilah sinkronus. Jadi pertemuan langsung walaupun terpisah jauh gitu, seperti Google Meet, Zoom Meeting dan lain-lain. Misalnya saya mengadakan kelas, saya informasikan kepada siswa bahwa masuk ke link Zoom ini atau Google Meet ini kita adakan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu dikenal dengan sinkronus, melaksanakan kegiatan secara langsung gitu. Yang berikutnya ada yang dikenal dengan asinkronus atau tidak terhubung langsung, seperti misalnya ada sekolah yang menyediakan semacam aplikasi khusus untuk belajar di rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh, seperti ada yang menggunakan Classroom, Google Classroom, ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan Edmodo yang kuning ini, atau malah ada beberapa yang menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, atau malah menggunakan Google sebagai mesin pencari informasi untuk menambah ilmu-ilmu yang kita gunakan ke arah belajar. Nah,
dari kedua hal ini, asinkronus dan sinkronus, ada yang kita kenal dengan istilah blended learning atau penggabungan dari kedua ini. Jadi misalnya saya mengadakan pertemuan di dalam Zoom meeting ataupun Google Meet, saya di tempat tersebut juga memberitahu bahwa akan ada tugas yang saya kirim saat itu melalui aplikasi Classroom misalnya, kalian kerjakan 2 hari atau 3 hari, nah itu asinkronus. Tapi pertemuannya sinkronus. Nah, gabungan kedua inilah yang kita kenal dengan istilah blended learning. Jadi memanfaatkan keduanya untuk membuat lebih efektif dalam pembelajaran. Tidak hanya tugas-tugas ataupun materi yang diberikan di dalam Classroom, kita juga bisa menyampaikan materinya secara langsung menggunakan media Google Meet, Zoom, dan lain-lain yang berkaitan dengan meeting. Gitu. Oke, kenapa kita perlu dalam pembelajaran ini mensukseskan pembelajaran ini? Karena kita berhadapan dengan era yang sangat cepat perubahannya. Mau tidak mau kita sebagai siswa ataupun pengajar juga harus ikut serta dalam meningkatkan kemampuan dalam berliterasi digital gitu. Karena apa? Karena revolusi industri 4.0 ini sangat pesat sekali, sehingga kita tidak hanya berkaitan di dunia nyata atau berkomunikasi di dunia nyata, juga kita harus mampu memanfaatkan dunia maya untuk menambah pokok-pokok materi pelajaran yang ada di sekolah untuk diambil melalui dunia maya. Dan banyak-banyak yang akan kita kembangkan kalau misalnya kita memanfaatkan kedua hal ini, baik itu secara online maupun secara tatap muka nanti kalau misalnya diizinkan untuk belajar di sekolah langsung, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, saya lanjut. Ini kaitannya dengan kiat-kiat belajar online yang nanti coba kita kembangkan. Memang sulit terkadang, tapi kita coba untuk mencobanya, karena perubahan perilaku memang agak sulit dilakukan di masa pandemi yang biasanya kita tatap muka lalu tiba-tiba melakukan pembelajaran secara online gitu kan. Pertama, buatlah diri kita senang dulu. Jadi rasa senang itu akan menentukan kemudahan kita dalam mengerjakan pekerjaan, baik itu bekerja secara langsung maupun kita belajar. Oke. Yang berikutnya, carilah tempat yang nyaman. Jadi tempat yang nyaman juga menentukan suasana hati kita, suasana senang kita untuk melakukan kegiatan belajar nantinya. Yang berikutnya itu manajemen waktu yang baik. Jadi manajemen waktu yang baik untuk menghindari kita terlalu lelah dalam melakukan banyak hal, sehingga kita mampu memanfaatkan maksimal kegiatan belajar lebih baik dan lebih efektif di saat masa-masa kita belajar online nanti. Oke, yang berikutnya siapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, yang diperlukan gitu, baik itu laptop, ponsel, dan lain-lain yang diperlukan untuk belajar online nanti. Yang berikutnya, selalulah berdiskusi kepada teman-teman, baik itu guru ataupun teman sekelas, untuk misalnya kalian menanyakan sesuatu yang bingung, boleh ditanyakan gitu kan. Agar apa? Agar terbangunnya sikap kritis, lalu sikap ingin tahu, lalu sikap ingin bertanya, itu juga akan membuat kita menjadi lebih positif dalam belajar online ini. Berikutnya, upayakan selalu berkomunikasi, baik itu melalui grup WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, atau melalui media aplikasi tertentu yang disediakan oleh sekolah untuk komunikasi belajar, baik itu dengan guru dan teman belajarnya. Oke. Yang terakhir, ini sukses belajar, kita harus memiliki sikap-sikap ini. Setidaknya beberapa bagian harus kita miliki, tapi sementara yang saya rangkum ada sekitar 10. Pertama, kejujuran. Kita harus jujur pada diri kita bahwa kita perlu ilmu untuk menghadapi kegiatan kita di keseharian, baik keseharian dunia nyata maupun dunia maya, agar kita lebih efektif. Yang kedua, kita harus disiplin
Yang ketiga, kita harus mudah bergaul, baik itu di dunia maya ataupun dunia nyata, agar lebih banyak teman, tempat kita bertanya, tempat kita bersharing informasi dan lain-lain. Yang berikutnya ada dukungan, baik itu dukungan orang tua, sekolah, baik ataupun instansi-instansi yang terkait dengan dunia pendidikan. Yang kelima itu kerja keras harus kita miliki juga. Yang keenam, kecintaan pada apa yang dikerjakan, misalnya sedang mengerjakan tugas fisika, matematika, dan lain-lain, kita harus merasa senang dulu, walaupun pusing ngelihat rumus-rumus yang membingungkan gitu kan. Kita harus senang dulu, agar kita lebih mudah, lebih happy untuk mengerjakannya. Yang ketujuh, kepemimpinan diri sendiri, yang paling sederhana diri sendiri, agar kita dapat memanajemen banyak hal gitu. Yang kedelapan, kepribadian kompetitif, jadi merasa ingin mengembangkan diri, bersaing positif dengan orang lain. Yang berikutnya adalah hidup teratur, dan yang terakhir adalah kemampuan menjual ide atau memberikan ide-ide yang positif kepada orang lain agar kita juga berkembang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, jika ada kata yang salah saya juga mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Ovi, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Habibi, SPD dari Guru SMA Negeri 1 Sejangkung. Pak, maaf, kalau Sejangkung tuh di mana Pak? Itu nama kelurahan gitu ya, atau kecamatan di Sambas? Kecamatan, Mbak. Oh, nama kecamatan. Jadi kayak tadi ada Pak Amiruddin Sebawi, itu juga kecamatan Sebawi gitu ya Pak ya? Oh, oke. SMA-nya di mana, di Kabupaten Sambas ada berapa Pak? Sampai SMA berapa? Kalau di Sejangkung SMA-nya cuma satu Bu, Mbak. Yang satunya SMK. Kami termasuk di daerah yang kalau disebutkan mohon maaf, tapi di daerah tertentu yang saya ke sana itu menggunakan sepeda motor lalu menyeberang menggunakan perahu. Iya, oh gitu Pak. Trik-trik khusus gitu. Iya. Oh gitu, jadi memang agak menantang ya kalau mau ke tempat Bapak ya. Oke, tapi berarti SD, SMP, SMA ada gitu ya Pak ya? Ada lengkap. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti semoga ada suatu kesempatan buat saya main-main ke sana, nanti kita explore Sambas ya Pak ya. Ya, amin. Amin, siap. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat ya. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Terima kasih. Oke, nah hari ini kita sudah bertemu dengan 4 narasumber kita yang keren-keren di Kabupaten Sambas ya. Untuk Kabupaten Sambas, saya sangat bangga sekali. Nah, untuk itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan saya bacakan. Pertanyaan pertama saya akan sampaikan ke Pak Wicaksono atau Pak Doro Kakung. Selamat siang, masih bergabung bersama kami kah? Tentu saja, Ovin, senang sekali, serta juga masih pada ya. Benar. Doro Kakung udah pernah jalan-jalan ke Sambas belum nih? Kalau ke Kalimantan Barat pernah, Sambas pernah belum ya? Saya lupa apakah sampai Sambas. Saking banyaknya kota-kota yang dikunjungi sampai lupa ya. Iya. rasanya sudah pernah, tapi lupa tahun berapa. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang hadir untuk teman-teman di Kabupaten Sambas. Dan kebetulan ada yang tanya juga nih, Rais Huta Barat. Pertanyaannya gini, dunia internet itu menyatukan kita dengan negara luar tanpa batasan apapun. Nah, kita juga tahu ya bahwa norma dan etika setiap negara itu berbeda. Gimana sih sebagai pengguna internet bisa memahami perbedaan etika ini biar tidak ada konflik yang selain SARA itu juga konflik-konflik antara perbedaan etika karena berbeda negara gitu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan secara singkat atau dikasih tips and triknya? Iya, terima kasih Ovi dan Bang Rais yang menanyakan soal bagaimana cara kita agar tidak melanggar etika orang lain gitu ya. Pertama-tama, ini meskipun agak klise ya, sebetulnya kan kita punya ideologi bangsa yang namanya Pancasila ya. Ini sebetulnya di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran yang universal. Artinya ini juga berlaku di tempat manapun begitu, yang kurang lebih sama nilai-nilainya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa memahami sekaligus mengamalkan butir-butir dalam sila Pancasila dalam aktivitas kita,
baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sebetulnya kita bisa berharap bahwa kita tidak akan melanggar juga etika, norma, nilai bagi bangsa lain gitu ya. Tapi agar lebih firm lagi, agar lebih pasti lagi, ada baiknya juga kalau kita mempelajari adat istiadat bangsa lain, etika, norma yang berbeda-beda di seluruh dunia. Meskipun pada prakteknya nanti tentu saja ada beberapa gesekan-gesekan begitu ya, karena misalnya masalah budaya sajalah, bahasa lah ya, bahasa. Ada satu kata mungkin di Indonesia, bahasa Indonesia ini artinya positif, bagi negara lain kalimat tersebut artinya bisa berbeda dan negatif gitu. Nah, tentu saja kita tidak tertutup kemungkinan akan mengalami gesekan-gesekan seperti ini. Dan menurut saya ini sangat berpotensi terjadi karena memang perbedaan bahasa juga budaya di negara. Tapi ini sebetulnya adalah ada pedoman umum yang perlu kita pegang ya ketika beraktivitas di media sosial. Apa itu pedomannya? Pedomannya adalah perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, ya, baik dalam bertutur maupun dalam penulisan. Itu pedomannya. Kemudian peganglah selalu etika universal, ya, seperti kejujuran, penghormatan kepada hak asasi manusia, penghormatan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kurang beruntung, gitu ya, dan selalu memperlakukan mereka dengan penuh adab dan kesopanan. Moga-moga pedoman yang singkat ini, ya, mampu menyelaraskan aktivitas kita di media sosial dengan warga di negara lain yang berbeda dari kita. Demikian jawaban saya untuk Mas Rais tadi. Terima kasih, Oki. Terima kasih sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Rais Huta Barat ya. Nah, Rais semoga masih bergabung bersama kami sehingga cukup puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih sekali lagi untuk jawabannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Siti Fatimah yang disampaikan untuk Pak Amiruddin. Nah, pertanyaannya begini, terkadang ada beberapa aplikasi legal yang minta untuk mematikan Windows security kita atau antivirus biar aplikasi itu bisa terinstall di perangkat kita. Nah, apakah itu masih tergolong aman tuh untuk dilakukan, Pak? Oke, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Fatimah mengenai memasang aplikasi, mungkin aplikasi yang oleh Windows itu sendiri atau perangkat operasi sistem kita itu dianggap merupakan aplikasi yang berbahaya, Saran saya memang untuk ketika perangkat kita atau keamanan dari aplikasi keamanan dari perangkat kita menyatakan bahwa itu adalah merupakan aplikasi yang berpotensi mengganggu perangkat kita, saya sarankan mungkin itu memang sebaiknya tidak kita install. Tentu ketika itu diinstal, peluang atau kemungkinan komputer kita mengalami gangguan atau terinfeksi oleh malware tadi itu cukup besar. Tetapi kecuali misalkan memang contoh sederhana misalkan seperti ini. Pada aplikasi ANBK ada yang namanya Exam Browser dan Proctor Exam Browser yang diinstal di komputer, tetapi oleh Windows itu dibaca sebagai virus. Nah, jadi kadang-kadang sekali lagi memang untuk aplikasi seperti itu kita harus tahu jelas sumbernya. Nah, kalau memang sumbernya itu memang bisa dapat dipercaya, walaupun oleh di perangkat kita atau di komputer kita itu dianggap sebagai virus, tapi itu masih bisa kita jalankan. Mungkin itu, Mbak, sarannya.
Siap. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk menjawab. Nah, Pak tadi saya nanya sama Pak Ahmad Habibie nih kalau Sejangkung, kalau Sebawi lokasinya gimana nih Pak? Ada berapa SMA di Sebawi? Kalau di Sebawi baru satu, Mbak. Satu juga. Tapi untuk akses mudah. Karena masih masih kalau kalian katakan itu masih jalur sutra, jadi agak mudah lah aksesnya. Jadi enggak Oke. Kalau SMK ada Pak? Kalau SMK di tempatnya Bapak di Sebawi? SMK belum ada. Belum ada. Berarti adanya SMA Negeri 1 Sebawi ini ya untuk SMA ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk menjawab dan sudah mau memberitahu rasa keingintahuan saya tentang ada di Kabupaten Sambas. Oke, terima kasih. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya kalau begitu ya. Pertanyaan berikutnya ini diajukan kepada kepada Kak Danis. Pertanyaan dari Bening Sari. Pertanyaan begini, gimana sih Kak cara kita bijak pakai pay later gitu kan? Karena promonya kan gila-gilaan tuh dan keren banget. Jadi kita kadang selalu pengen belanja dan lupa bahwa tanggungan pay letternya semakin banyak juga. Ini pertanyaan menarik nih. Ini sering kita jumpai nih ya pertanyaan ini. Iya, oke. Aku mau jawab dulu ya. Ini sharing aja. Kalau misalnya kita mau pakai pay letter itu sebenarnya kita harus tahu dulu kita bisa nggak ya melunasi itu, karena kan pay letter kan hutang ya, dan kita harus bijak juga, dan kita harus tahu resiko dan kekurangan jika tidak diketahui dengan baik itu akan malah merugikan gitu suatu pay letter. Nah, untuk mindsetnya sendiri yang harus kita ubah adalah jangan kita beli untuk memuaskan hasrat ya, tetapi belilah itu kalau misalnya itu baik untuk kamu dan orang lain. Yang dimaksud adalah pertimbangkan dan ambil yang prioritas dulu. Dan sebenarnya pay letter itu tidak selamanya buruk ya, karena kalau misalnya kamu menggunakan itu dengan bijak ya, kamu akan mendapatkan keuntungan itu juga. Jadi pakailah dengan keadaan darurat saja, jangan menggunakan kalau kamu cuman untuk memuaskan hasratmu aja. Prioritasin dulu apa kebutuhanmu dan apakah itu bermanfaat untuk kamu dan orang lain, dan apakah itu bisa menunjang keproduktivitasanmu atau tidak, seperti itu. Terima kasih Kak Ovi. Oke, terima kasih banyak Kak Dani sudah memberi pencerahan ya. Ini biar nggak banyak yang salah kaprah juga, nanti malah keasikan pakai pay letter terus ya. Nanti pas udah ada tagihannya keluar bingung loh kok bisa jadi begini gitu. Terima kasih Kak Danis sudah memberi pencerahan untuk kita semua di siang hari ini. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Budiono untuk Bapak Ahmad Habibie. Caranya begini. Pertanyaannya begini. Gimana sih cara siswa biar punya skill yang kreatif dan inovatif gitu. Nah, sebenarnya apa peran guru, apa peran yang harus dilakukan guru biar siswanya tidak pasif dan punya skill-skill itu gitu. Dan kalau bisa sih rata ya ke seluruh siswa. Nah, Bapak ada tips nggak nih Pak? Boleh kalau ada tips boleh dibagikan atau berdasarkan pengalaman Bapak seperti apa boleh dibagi. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Budiono. Salam kenal. Ini memang agak, tapi kita perlu, kalau sebagai pendidik kita harus sepakat bahwa siswa adalah pusat dari pembelajaran. Itu dulu. Jika kita pahami bahwa siswa sebagai pusat pembelajaran, kita akan memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan orang yang serba tahu dan serba ingin bicara, tapi kita sebagai orang yang menyiapkan siswa-siswa kita, menyiapkan fasilitas-fasilitas baik itu secara tatap muka ataupun online nanti. Jadi kita menjadikan dulu sepakat bahwa siswa sebagai pusat pembelajaran yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dari beberapa program yang baru ini. Ada yang namanya program Guru Penggerak yang menggunakan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara yang menjadikan siswa sebagai guru adalah hambanya siswa. Dan untuk trik dan tips untuk menjadikan suasana kelas itu, ini kita cerita di masa pandemi, artinya kita belajar secara daring misalnya. Tips dan triknya itu memang agak personal, memang terkadang ada guru yang lebih cekatan dan lebih aktif dan mudah mencari ide baru, gitu kan.
Tapi ada beberapa yang memang agak terlambat dalam hal tersebut. Namun yang paling saya pernah alami, ini pengalaman saya, tidak bisa saya baratnya, tidak, kalau orang lain saya tidak tahu, tapi saya ceritakan pengalaman. Di dalam kelas biasanya saya kalau misalnya Zoom meeting itu saya mengadakan pembagian kelompok. Karena bidang saya di fisika, jadi untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif itu lebih mudah. Kalau mata pelajaran yang lain memang saya kurang tahu, tapi kalau di fisika atau biologi dan lain-lain yang sifatnya bisa dipraktekkan itu lebih mudah. Jadi saya bagi-bagi kelompok mereka, saya buat modul praktikum misalnya. Setelah saya menyampaikan materi, saya buat mereka melaksanakan praktikum di rumahnya masing-masing atau membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi itu akan membuat mereka lebih kreatif, baik itu dari segi motorik dan psikomotorik dan kognitif, mereka juga akan terbangun dengan baik. Nah, yang baru-baru ini saya lakukan itu melakukan praktikum roket air. Jadi mereka akan membagi-baginya. Nah, namun kalau misalnya dilakukan di tatap muka, misalnya kita sudah diizinkan dengan protokol yang ketat, mungkin lebih mudah kalau kita melaksanakannya agar siswa lebih aktif di kelas. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Habibie sudah berkenan untuk menjawab. Semoga yang bertanya tadi sebentar namanya adalah Pak Budiono berkenan ya mendengar jawabannya, dan semoga bisa menjadi inspirasi juga sehingga bisa diterapkan kepada murid-muridnya. Terima kasih Pak Ahmad Habibie sekali lagi. Nah, saya akan mengumumkan beberapa calon pemenang yang beruntung di hari ini untuk mendapatkan hadiah pulsa. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk menyalakan dulu semua kameranya agar nanti kita bisa absensi bersama-sama. Dan saya juga mau berterima kasih kepada 4 narasumber kita yang luar biasa hari ini penyampaian materinya, yaitu ada Ndoro Kakung, favorit saya nih ya, yang selalu memberikan cerita-cerita bahwa kita tuh sebenarnya harus benar-benar menjaga jejak digital kita. Kalau misalnya mau nge-tweet, mau nge-post Instagram, membuat blog, membuat berita di media manapun, boleh aja. Mau mengkritik apapun boleh aja, tapi diperhatikan tata bahasanya dan juga cara penyampaiannya. Itu sih yang saya selalu terapkan juga ke diri saya. Terima kasih banyak untuk sharingnya pagi hari ini, dan juga Pak Amiruddin yang cerita mengenai keamanan digital, yang mana sebenarnya kalau kita mau menyaring atau memfilter internet kita tuh bisa banget, baik dari web filter atau phishing filter atau apapun itu semuanya sekarang sudah ada filternya, dan kita bisa dapatkan itu dengan mempelajari, dan itu tidak susah, semua bisa kita pelajari ya. Lalu terakhir ada Kak Danis juga yang tadi cerita-cerita tentang bagaimana sih biar kita tuh menjadi lebih produktif daripada konsumtif gitu. Konsumtifnya boleh, tapi jangan sampai konsumtifnya lebih besar daripada tingkat produktivitas kita. Dan terakhir tadi ada Pak Ahmad Habibie ya yang cerita bahwa sebenarnya kalau kita mau sukses belajar online ya buatlah diri kita untuk selalu happy, belajarnya selalu senang, mencari tempat yang nyaman, dan pastinya bisa mengatur waktu dengan baik, yang mana kita harus menyesuaikan dengan time management yang sesuai dengan cara belajar kita ataupun siswa-siswa kita. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi, dan terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta kita di Kabupaten Sambas hari ini. Untuk itu marilah kita foto bersama-sama terlebih dahulu yuk. Untuk kenang-kenangan dan juga sebagai absensi, silakan dinyalakan kameranya. Oke, kita berfoto bersama semuanya. 3, 2, sebentar, sudah dinyalakan kameranya? Yuk dinyalakan dulu yuk semuanya yuk. Kita foto aja 1 menit aja. Sebentar saya cek dulu namanya. Ada Kak Widya. Lalu ada siapa nih? Aduh, yuk dinyalain yuk. Saya nggak kelihatan namanya. Tapi ayo dinyalakan. Kita foto bersama yuk, kenang-kenangan dan juga untuk absensi. Oke, yuk kita foto bareng. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Oke. 3, 2, 1. Cakepnya, terima kasih banyak sekali lagi. Saya sampaikan untuk seluruh peserta dan juga narasumber yang sudah hadir.
Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan calon-calon pemenang yang sudah hadir, yaitu ada Rais, Siti, Bening, Domingus, dan juga Budiono. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Anda adalah calon-calon pemenang yang beruntung. Yang nomor teleponnya sudah dibagikan ke kami juga. Nanti kami akan verifikasi datanya. Jadi ditunggu aja pulsanya ya. Nanti kalau memang tidak pernah menang sebelumnya, pasti langsung dikirim pulsanya oleh panitia. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti acara yang luar biasa hari ini, yaitu adalah Menuju Indonesia Merdeka Hoax dengan literasi digital dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang hari ini hadir di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di acara berikutnya di Kabupaten Sambas, tentunya dalam kondisi yang juga sehat walafiat. Saya Ovi Darin selaku moderator mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan semoga semuanya selalu sehat. Untuk itu selamat hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah
curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.